Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Siapa boleh naik ke dalam gunung Tuhan? Siapa yang boleh datang untuk menyembah Dia? Kita siapkan hati kita. Katakan pujian ini. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Katakan sembah Yesus Tuhan, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu, ya Bapa. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Amin. Sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Haleluya ya Bapa. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Haleluya. Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya. Haleluya. Katakan sembah Yesus Tuhan, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat
saya jemput kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama. Katakan pujian ini Bapak Ibu. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah. Angkat hatimu, katakan sembah Yesus, sembah Yesus, oh Tuhan Yesus, haleluya, kekudusan namamu, sembah Tuhan. Segenap kekuatanku, segenap hidupku, segenap akal budiku, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh
terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu Yesus Bapa. Terpujilah Kau Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, sembah Yesus, sembah hatiku sembah, ku angkat hatiku sembah, dan kami ku angkat hatiku sembah Yesus. Amin. Halo, jumpa lagi dengan saya Raymond Wisan dalam program Kitalah Pemenang. Sobat Pemenang, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan tentang mengapa kita layak untuk menjadi pemenang. Dan saat ini kita sudah masuk pada poin yang kedua, bahwa kita layak menjadi pemenang karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus menjadi orang yang merdeka. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan arti orang yang merdeka. Yang pertama, orang yang merdeka adalah orang yang terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Yang kedua, orang yang merdeka adalah orang yang berbuah. Hal ini juga sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Dan yang ketiga, orang yang merdeka adalah orang yang dikuduskan atau dikhususkan. Hal ini akan kita bahas hari ini. Yang keempat, orang yang merdeka adalah orang yang memiliki tujuan pada kekekalan. Dan yang kelima, orang yang merdeka adalah orang yang dinaungi oleh kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan bahas secara khusus tentang orang yang merdeka itu adalah orang yang dikuduskan atau orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan. Saudara, mengapa kekudusan itu menjadi sangat penting buat kita orang percaya? Setidak-tidaknya ada beberapa hal yang saya catat mengapa kekudusan itu menjadi penting buat kita. Yang pertama, kekudusan itu menjadi penting karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, maka kita juga harus kudus. Kenapa? Karena kita harus menjadi serupa dengan Tuhan yang kudus. Yang kedua, karena Tuhan hanya bisa dilihat di dalam kekudusan. Hal ini kita bisa baca di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Dan yang ketiga, karena kita telah mengenakan manusia baru yang kudus. Hal ini juga bisa kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-24. Dan masih banyak lagi alasan mengapa kita harus dikuduskan. Hal ini saya anggap sangat penting buat kita orang percaya. Tapi saya ingin fokus saudara untuk membahas makna dari kekudusan itu supaya kita tidak terjebak pada pemahaman yang salah tentang kekudusan. Karena banyak di antara kita ketika bicara kekudusan terjebak pada konsep kekudusan yang sifatnya legalistik. Kekudusan yang menitik beratkan pada perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan fisik.
Sehingga secara tidak langsung praktek-praktek mengejar kekudusan dengan cara perbuatan-perbuatan fisik atau perilaku-perilaku fisik atau perilaku legalistik itu sepertinya mempraktekkan perdukunan Kristen. Saya ingin kasih contoh. Misalnya supaya kita kudus, maka kemudian kita harus misalnya diurapi dengan minyak. Nah, seolah-olah kita itu kudus karena minyak yang diurapi kepada kita, itulah yang membuat kita kudus. Tidak, yang membuat kita kudus bukan minyaknya. Yang membuat kita kudus adalah kuasa darah Tuhan Yesus. Kalau kita ada misalnya perminyakan, itu tujuannya untuk peneguhan. Ada lagi saudara, ketika saya pergi ke Israel, ada orang yang kemudian berkata begini, Pak Pendeta tolong ambilin air di Sungai Yordan 1 botol saja. Air di Sungai Yordan katanya 1 botol. Saya bilang untuk apa? Pak nggak banyak kok, Bapak bisa masukin katanya ke koper 1 botol aqua aja Pak, tolong dibawa pulang Pak. Saya bilang bukan masalah 1 botolnya, saya mau tanya air itu untuk apa? Orang ini kemudian berkata, enggak Pak, soalnya kan kalau kita ingin melakukan pentahiran, kalau pakai air Sungai Yordan itu katanya kelihatannya lebih mantap katanya. Hah? Saya tanya, jadi maksudnya pengudusan itu pakai air Sungai Yordan itu terasa lebih mantap? Iya Pak Pendeta. Saya bilang begini ke dia, Pak, yang menguduskan kita itu bukan air dari Sungai Yordan, atau air dari Danau Galilea, atau air dari Laut Mati, bukan. Yang menguduskan kita itu darah Yesus. Jadi jangan aneh-aneh, jangan macem-macem, jangan membuat ajaran-ajaran sendiri. Ada lagi yang kemudian ajaran yang mengajarkan bahwa untuk pengudusan misalnya, kita kemudian harus memakai garam. Nah, ini menurut saya praktek-praktek mengejar kekudusan dengan memahami kekudusan itu sebagai sebuah perilaku legalistik. Sebuah perilaku yang menitik beratkan pada perbuatan-perbuatan fisik. Karena itu kita harus paham sepaham-pahamnya bahwa pengudusan itu hanya terjadi oleh darah Yesus. Bukan kemudian dengan air yang diambil dari Sungai Yordan, kemudian didoakan oleh pendeta A, pendeta B, pendeta C, dan kemudian air itu kita bawa-bawa seperti mantra, kita kemudian ciprat-cipratin ke orang, maka orang yang kena cipratan air itu menjadi kudus. Bukan begitu pengudusan. Atau mungkin kita ambil minyak itu sudah didoakan oleh pendeta A, pendeta B, pendeta C, dan kemudian kita urapin dengan minyak itu orang itu, dan orang itu menjadi kudus. Tidak saudara, kita bukan dikuduskan dengan minyak yang didoakan pendeta. Kita juga bukan dikuduskan dengan garam. Kita juga dikuduskan bukan dengan air yang didoakan oleh pendeta A, pendeta B, pendeta C. Bukan, kita dikuduskan hanya lewat satu cara, yaitu darah Kristus. Kalau saudara berpikir bahwa saudara dikuduskan oleh praktek-praktek seperti itu, maka menurut saya itu nggak ada bedanya dengan praktek-praktek perdukunan. Cuma mengatasnamakan rohani, mengatasnamakan Kristen. Tapi pada prinsipnya itu praktek perdukunan, nggak ada beda. Air dijadikan mantra, garam dijadikan mantra, minyak dijadikan mantra, media-media tertentu dijadikan mantra, bahkan kemudian gulungan ayat doa Bapa Kami dijadikan mantra. Hal-hal ini yang kemudian harus kita hindari. Ada lagi orang yang kemudian mengambil ayat, didoakan, dibacain, kemudian dicelupin ke dalam air, dan air itu disuruh minum. Ini praktek perdukunan Kristen. Karena itu, jangan kita terjebak kepada masalah ini. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang pengudusan menurut pemahaman firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan memahami terlebih dahulu apa sebenarnya makna dari pengudusan. Saudara, kudus dalam bahasa Ibrani berasal dari kata kodes. Kata kodes itu artinya suci, bersih, tak bercacat, tak bernoda. Ini arti kata kodes. Di dalam perjanjian baru, kata yang digunakan adalah hagiaso. Kata hagiaso itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya dipisahkan, dibedakan, disucikan, dibersihkan.
Nah, kalau kita berbicara tentang dipisahkan, dibedakan, disucikan, dibersihkan, kita bukan dipisahkan oleh air yang didoakan. Kita bukan dipisahkan oleh minyak yang didoakan. Kita bukan dipisahkan oleh garam yang sudah ditaburin. Bukan. Kita dipisahkan oleh Kristus. Kita dipisahkan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus berdoa buat kita. Tuhan Yesus katakan kepada Bapaknya dalam Injil Yohanes pasal 17, bahwa Bapa, aku ingin menguduskan mereka. Mereka aku pilih dari dunia ini supaya mereka menjadi kudus. Jadi cuma Yesus yang bisa kemudian mengangkat kita, menguduskan kita, bukan doa hamba Tuhan. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Makna dari kodes, makna dari kudus, itu artinya suci, bersih, tak bercacat, tak bernoda. Saudara, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini kepada kita. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya ingin baca sekali lagi. Oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi pengudusan itu hanya terjadi satu kali. Oleh apa? Oleh pengudusan darah Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada ayat dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan bahwa pengudusan itu dilakukan berkali-kali oleh hamba Tuhan, oleh doa pendeta, oleh doa evangelis, oleh doa penginjil. Tidak, hanya oleh darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Pada zaman PL, orang-orang PL itu melakukan pengudusan dengan darah anak domba. Darah anak domba itu harus anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Ada klasifikasinya, ada kriterianya. Gak bisa domba sembarangan. Ada kriteria dombanya. Karena itu sulit sekali. Saudara, pada perjanjian lama itu harus bawa domba yang bersih, yang betul-betul murni, yang betul-betul tanpa cacat. Kemudian dibawa kepada imam. Imam periksa. Setelah imam periksa, baru domba itu dipersembahkan, disembelih. Darahnya domba ini dipakai untuk pentahiran. Ini penting kita pahami. Dari pengorbanan darah anak domba itulah terjadi penggenapan lewat pengorbanan Kristus. Kristus menggenapi apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Lewat darah Yesus, maka kita ditahirkan, kita disucikan, kita dikuduskan. Karena itu, Yesus dipahami sebagai domba, anak domba Elohim yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Ketika Yesus baru mau mulai pelayanan, dia kemudian bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kemudian berkata begini, lihatlah anak domba Elohim, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa penggenapan tentang anak domba Elohim yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa, untuk penyucian, untuk pentahiran, itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu saudara, ketika kita berbicara tentang pengudusan, maka pengudusan itu tidak boleh dilakukan oleh hal-hal yang lain. Pengudusan itu hanya boleh dilakukan oleh satu cara, yaitu oleh darah Yesus. Jadi kalau saudara kemudian menemukan ada orang yang mengajarkan bahwa pengudusan itu harus dilakukan dengan minyak yang didoakan oleh pendeta ini, atau pengudusan itu dilakukan dengan menggunakan media-media tertentu seperti garam, air sungai Yordan, atau air yang didoain oleh pendeta tertentu. Seolah-olah darah Yesus tidak cukup untuk menguduskan kita. Seolah-olah darah Yesus masih kurang untuk mentahirkan kita. Jadi harus ada plus-plus. Saya ingin katakan hati-hati. Kita bisa jatuh di dalam praktek perdukunan. Kita bisa jatuh di dalam penyembahan berhala. Hati-hati saudara.
Karena itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan menguduskan kita satu kali untuk selamanya. Maksudnya status kita dikuduskan. Dari orang berdosa menjadi orang kudus. Dari orang tidak layak menjadi orang yang layak. Jadi kita bicara tentang pengudusan, pertama harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan pengudusan, pertama status kita dikuduskan. Status kita dulu dikuduskan. Kita yang dulunya statusnya orang berdosa, kita yang dulunya statusnya orang yang tidak layak, sekarang dimerdekakan oleh Kristus. Sekarang diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang kudus, menjadi orang yang layak. Status kita sudah berubah, status kita sudah berpindah. Tapi tubuh kita masih tubuh yang sama. Tubuh kita masih tubuh yang kita kenakan sebelumnya. Tapi status kita pertama berubah. Status kita dulu yang diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengubah? Tadi ayatnya sudah bilang, oleh darah Yesus. Karena itu mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi pengudusan itu terjadi lewat Kristus. Kristus berkata, aku menguduskan diriku supaya mereka dikuduskan. Sama seperti aku yang sudah kudus. Kekudusannya ukurannya kekudusan Yesus. Kekudusannya bukan ukuran kita. Kekudusannya bukan kira-kira kita. Kekudusannya adalah apa yang diberikan oleh Yesus. Kekudusannya harus sesuai firman Tuhan. Karena itu ketika Yesus menguduskan kita, kita harus yakin bahwa kita sudah dikuduskan statusnya. Kita sudah tidak perlu lagi tambahan-tambahan lain, plus-plus yang lain untuk membuat kita menjadi kudus. Itu hanya buat-buatan. Itu hanya rasa-rasa. Itu hanya kelihatan-kelihatan. Saya mau tanya, kalau ada yang mengajarkan seperti itu, tolong mana ayatnya, firman Tuhan yang mana yang mengatakan bahwa darah Yesus harus ditambah dengan plus-plus yang lain supaya kita benar-benar menjadi kudus. Tidak ada ayatnya. Hanya darah Yesus. Hanya lewat Yesus. Tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Pentahiran hanya terjadi oleh darah Yesus. Ini penting untuk kita pahami. Ketika saudara mau memulai hari ini, saudara harus yakin bahwa saudara sudah dikuduskan. Semua dosamu, semua pelanggaranmu, semua kesalahanmu di masa lalu. Ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau percaya kepada Yesus, engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, keluar dari air baptisan itu, saudara sudah dimerdekakan. Saudara sudah disucikan. Kenapa? Karena ketika kita baptis, kita masuk bersama dengan kematian Kristus, terikat dalam kematian Kristus. Dan ketika kita keluar dari air baptisan itu, kita langsung terikat dengan kebangkitan Kristus. Otomatis, saudara. Otomatis. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam kitab Roma bahwa ketika kita dibaptis, tidak tahukah kamu bahwa ketika kamu dibaptis, maka kamu menyatu dengan kematian Kristus? Dan ketika engkau dibangkit, ketika engkau keluar dari air baptisan, engkau menyatu dengan kebangkitan Kristus. Jadi tanpa ragu kita harus percaya bahwa ketika kita dibaptis, maka kita sudah menyatu dengan kematian Kristus. Semua masa lalu kita, semua dosa masa lalu kita, semua pelanggaran di masa lalu kita, semua kesalahan kita, itu sudah ditenggelamkan, sudah dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Jadi nggak ada lagi intimidasi. Jangan ada lagi orang yang mau mengintimidasimu. Engkau belum kudus, engkau belum layak, engkau belum suci, masih kotor, masih perlu dikuduskan. Tidak, darah Yesus cukup. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, darah Yesus cukup untuk menguduskan kita. Darah Yesus lebih dari cukup untuk memerdekakan kita. Darah Yesus lebih dari cukup untuk membuat engkau layak memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Jangan pernah ragukan itu.
Jangan pernah takutkan itu. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, kita bisa lihat bahwa panggilan pengudusan itu saya bagi dengan 3 bagian. Ini hanya sebuah skema yang saya buat untuk memudahkan saudara memahami. Nanti saya akan tampilkan slide-nya. Yang pertama, saudara, status kita diubahkan dari orang berdosa menjadi orang kudus. Terjadi satu kali untuk selama-lamanya hanya oleh darah Yesus. Yang kedua, tabiat atau karakter kita. Tabiat atau karakter kita itu dimerdekakan menjadi sama dengan tabiat dan karakter Kristus. Hal itu bisa terjadi lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Ini penting. Jadi setelah status kita dikuduskan, maka karakter kita diubahkan secara terus-menerus. Supaya apa? Supaya kita karakternya semakin hari, semakin lama menjadi serupa dengan Kristus yang kudus. Karena firman Tuhan tadi berkata di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 19, bahwa Kristus menguduskan dirinya supaya kita pun dikuduskan. Aku menguduskan diriku supaya mereka juga dikuduskan sama seperti aku, kata Tuhan Yesus. Jadi perubahan bentuk kita dari orang berdosa, statusnya sudah diubahkan. Sekarang perubahan karakternya. Perubahan karakter itu harus terus-menerus. Pengudusan itu harus terjadi terus-menerus. Kalau tadi statusnya hanya satu kali untuk selama-lamanya, sekarang karakter kita, karena kita masih ada di daging ini, masih ada di tubuh berdosa ini, maka kita perlu terus-menerus dikuduskan, terus-menerus disucikan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Pikiran kita harus dikuduskan oleh firman Tuhan. Pikiran kita harus dimurnikan oleh firman Tuhan. Pikiran kita harus dijernihkan oleh firman Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, lewat Roh Kudus, maka roh kita yang terikat dengan Roh Tuhan itu terus-menerus juga dibersihkan. Dibersihkan seperti mata air yang ada di dalam diri kita. Terus-menerus membersihkan. Bukan air fisik, saudara. Jadi jangan salah. Yang dimaksud dengan pengudusan lewat air dan firman itu terjadi bukan dari air fisik, tetapi dari Roh Kudus. Air itu adalah lambang Roh Kudus yang ada di dalam kita. Biarkan dia menguasai hidup kita terus-menerus menyucikan hidup kita dari dalam. Pengudusan secara fisik dari luar percuma. Walaupun saudara kemudian membawa air sungai Yordan itu satu jergen, satu ember, engkau membawa juga satu drum, engkau pakai bahkan satu mobil, satu tangki, engkau pakai untuk menyucikanmu, untuk menguduskanmu. Pengudusan yang datang dari luar tidak akan pernah bisa membersihkan kita. Yang bisa menyucikan karakter kita adalah Roh Kudus yang dari dalam diri kita. Roh Kudus itu yang menyucikan kita. Roh Kudus itu yang membersihkan kita dari dalam. Karena itu jangan mengejar praktek-praktek kekudusan dengan hal-hal fisik yang dari luar. Kalau kita mengejar praktek-praktek kekudusan dengan hal-hal fisik dari luar, kita akan terjebak pada praktek-praktek perdukunan tanpa kita sadari. Sama kita pergi ke dukun, kan? Dukun kemudian suruh kita pergi mandi kamu sana. Celupin diri kamu. Celupin malam-malam, celupin di air, sungai apa gitu. Pergi ke sana, pakai bunga ini. Mungkin kekristenan pakai ayat. Mungkin kalau dalam kekristenan pakai apa? Pakai garam sebagai lambang garam dan terang dunia. Saya bilang itu praktek perdukunan. Karena itu jangan mau. Penyucian itu terjadi dari dalam. Pengudusan itu terjadi dari dalam. Lewat apa? Lewat firman dan roh. Firman itu menyucikan pikiran kita. Roh Kudus itu menyucikan jiwa kita. Menyucikan emosi kita. Menyucikan spirit kita. Dari dalam, saudara.
Kalau engkau mau dikuduskan, maka ikutilah kata Roh Kudus di dalam dirimu. Walaupun engkau berkali-kali mengikuti pengejaran-pengejaran kekudusan secara fisik seperti itu, berkali-kali saudara lakukan, tapi engkau tidak membiarkan rohmu untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka engkau percuma. Karena itu saya ingin katakan pagi hari ini, kalau saudara ingin dikuduskan oleh Tuhan, secara terus-menerus tabiatmu, karaktermu ingin terus-menerus dikuduskan, disucikan pikiranmu, engkau ingin sama dengan pikiran Kristus, maka biarkan firman Tuhan berlahan-lahan menyucikan dirimu, menguduskan dirimu. Tiap hari konsumsi firman Tuhan, biar firman Tuhan itu masuk di kepalamu, perlahan-lahan menggeser pikiran-pikiran kita yang kotor, pikiran-pikiran kita yang najis, pikiran-pikiran kita yang cemar, digeser perlahan-lahan oleh apa? Oleh pikiran Kristus, oleh pikiran firman. Ketakutan di dalam pikiran kita, kecemasan di dalam pikiran kita, kekhawatiran di dalam pikiran kita. Biarkan firman itu yang menyucikan, menguduskan kita. Selanjutnya biarkan Roh Kudus membawa kita. Biarkan Roh Kudus mengalir dari dalam hidup kita perlahan-lahan. Roh Kudus itu seperti mata air yang hidup, mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, mengubah emosi kita, mengubah spirit kita, mengubah roh kita. Ini penting kita paham. Karena itu saya ingin katakan kepada sobat pemenang, kita bisa menjadi pemenang karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Status kita dikuduskan. Sekarang tabiat kita, perilaku kita, karakter kita dikuduskan oleh apa? Oleh firman dan Roh Kudus. Untuk mengubah karakter kita, untuk mengubah perilaku kita, jangan kemudian pakai garam. Sekalian aja saudara kemudian pakai cabai, kemudian saudara pakai jeruk, diperes kalian, dipepes deh. Nggak bisa saudara. Jangan kemudian saudara mengandalkan dengan hal-hal fisik seperti itu, dengan sesuatu yang dari luar seperti itu. Bukan, kita harus mengandalkan sesuatu yang dari dalam. Roh Kudus mengubah roh kita. Kita baca satu ayat, saya ingin saudara baca di dalam kitab Efesus. Kita baca sama-sama. Efesus pasal 5 ayat 25 dan 26. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Sekali lagi, Kristus telah mengasihi jemaat. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan Yesus mencintai saudara. Karena itu dia rela mati untuk kita. Supaya apa? Supaya status kita yang berdosa itu menjadi orang yang sudah dikuduskan. Sudah dikuduskan. Percaya Yesus sudah dikuduskan. Ingat, percaya Yesus, statusmu sudah dikuduskan. Jadi jangan berpikir lagi, oh saya belum layak. Darah Yesus belum cukup buat saya. Sepertinya harus didoakan pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini. Sepertinya harus ditumpang tangan oleh pendeta ini, pendeta ini. Supaya aku jadi benar-benar kudus. Tidak, saudara. Darah Yesus. Amin. Saudara, amin. Bilang amin dulu. Amin, amin. Oke. Yang kedua dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya. Menarik sekali. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya. Kata yang dipakai sama, kudus dan suci sama aja saudara. Sesudah ia menguduskan, ia menyucikan. Setelah ia menguduskan status kita, maka ia menyucikan karakter kita. Ia menyucikan tabiat kita. Ia menyucikan perilaku kita. Ia menyucikan sifat kita. Dengan apa? Yaitu dengan memandikannya dengan air dan firman. Saya sudah jelaskan tadi bahwa untuk menyucikan karakter kita hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus yang ada dari dalam. Bukan air yang dari luar. Apalagi air pakai garam, air garam. Bukan itu. Apalagi saudara bilang mandi di air laut, saudara. Bukan itu.
Yang dimaksud air di sini adalah apa? Adalah Roh Kudus. Kita dimandikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus menguasai kita. Roh Kudus menaklukkan sifat-sifat kita. Nah, ini penting. Roh Kudus yang ada di dalam kita ini menguasai kehidupan kita. Dia mengcovering kita. Dia menguasai kepala kita. Semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan selanjutnya dikatakan, dan firman. Biarkan firman Tuhan itu memperbaharui pikiran kita, memperbaharui perilaku kita, memperbaharui semua hal-hal yang kita pikirkan yang tidak baik, kecemaran dalam otak kita, kecemaran dalam pikiran kita, kekhawatiran dalam pikiran kita, kecemasan dalam pikiran kita. Biarkan firman Tuhan menaklukkan semua itu. Biarkan firman Tuhan mengambil alih pikiranmu. Menguasai lebih dalam lagi, menguasai lebih luas lagi pikiranmu, sehingga pikiran-pikiran yang cemar, pikiran yang kotor, pikiran yang berdosa, pikiran-pikiran takut, pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran cemas diganti oleh pengharapan-pengharapan yang dibawa oleh firman Tuhan. Jadi, sobat pemenang, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, bukan berkali-kali. Dan itu terjadi oleh darah Yesus. Status kita berubah. Ketika Yesus menguduskan kita, menyucikan kita, kita benar-benar kudus. Yang kedua, dikatakan bahwa setelah dia menguduskan, ia menyucikan. Jadi apa yang disucikan? Karakter kita. Tadi sudah dikuduskan status kita. Sekarang karakter kita, sifat kita, perilaku kita dikuduskan oleh Tuhan lewat firman dan Roh Kudus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Boleh sama-sama melompat buat Allah kita, come on! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah
sekarang. Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.